kita konsultasi lagi soal Dompet. dompet. Ya, 2025 ini kayaknya Banyak konsultasi, konsultasi. bener. Disuruh merenung kita tuh. Betul. Jangan terlalu Hmm. melangit gitu di kondisi political climate ini. Iya. Karena apapun bisa terjadi gitu, ya kan? Apapun bisa terjadi, termasuk untuk Anda mungkin yang duitnya sekarang masih banyak-banyak banget, Beh, ya amin kan? itu mah ya. Amin, tapi harus jaga diri juga, mawas diri juga karena awan gelap itu senantiasa ada di atas kita. Jadi Detikers. kayaknya nakut-nakutin deh. Nggak nakut-nakutin, kita cuma ngasih realita aja. No, atau bahkan sebenarnya gini Kak, kayak mungkin banyak di luar sana yang sama kayak aku baru belajar investasi dan juga mau nyemplung ke investasi. Tapi kok kayaknya keadaannya nggak mendukung. Tapi kalau nggak belajar terus kapan dong bisa mahirnya Makanya kita datengin berinvestasi gurunya gitu. sekarang. Wah, suhunya ya. Iya, ada Cik Gu di sini ya. Ada Cik Gu Cikgu. Mirna Elok, financial planner dari Mega Capital. Welcome to Selamat Detik Sore Mbak Mirna. Mbak Iza dan Mas Edo. Iya. Gimana kabarnya sore hari ini? Sore hari ini agak gloomy ya. Kenapa? Gloomy dengan cuaca yang mendung Iya sekarang. sih, betul. Lagi mendung di luar? Iya, Oh, gitu. mendung juga di IHSG. Oh iya benar, hari ini SG merah ya. Turunnya Betul. 41 poin, tapi it's okay. Kalau buat yang tadi mau beli investasi pelan-pelan. Iya benar. Setuju. Karena memang sebenarnya bisa jadi yang lain garuk-garuk, yang lain adalah melihat ini sebagai peluang gitu. Itu kan ya. Iya. Tadi Mbak Mirna sempat bilang kalau di tengah suasana yang gloomy, dari kacamatanya Mbak Mirna, walaupun nggak pakai kacamata sekarang ya. Boleh. Segloomy apa situasi saat ini? Biar orang-orang yang mungkin cuma ngeliat dari media sosial yang bilang bahwa guys kencangkan ikat pinggang atau posisikan saat ini dalam kondisi yang krisis gitu, darurat gitu. Segloomy apa yang bisa kita tahu saat ini kondisinya Mbak? Kondisi saat ini sih memang gloomy, tapi kita bisa, itu tadi, opportunity itu selalu datang di saat market yang lagi koreksi seperti sekarang ini. Mbak boleh sepunten agak dekat gak? Nah, peta. Top. Boleh. Iya, market yang lagi koreksi itu kita bisa manfaatin untuk koleksi saham-saham yang fundamentalnya masih bagus, secara keuangan bagus, dan dia juga bisa kasih dividen di tengah market seperti sekarang ini gitu kan. Siapa sih yang nolak dapat uang runtuh gitu ya, kayak duren runtuh nih, uang nih dapat ke rekening pada saat kondisi volatilitas market yang tidak menentu gitu, apalagi dengan kebijakan ekonomi dan politik dari negeri seberang sana, tapi kita apa sih efeknya buat gue gitu kan ya gitu. Aduh, lama-lama kalau misalnya kita nggak segera merespon volatilitas market ini, bisa jadi kita juga kegerus, duitnya habis karena inflasi dan survival mode gitu. Karena ya itu tadi, kalau tadi sektor farmasi ya, tadi kan aku dengar sedikit nih dari PDGI ya. Nah, di situ kan ada ya bahan baku farmasi itu dari di kita nih, banyak kan dari luar negeri, say. Jadi itu bisa jadi salah satu yang berpengaruh. Sektor-sektor farmasi dan teknologi itu yang lagi kena imbasnya dari perang ini, perang dagang ya kalau kita bilang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, memang tetap harus aware dengan ya apapun yang terjadi di ya perang dagang, mau nggak menyebutkan atau nggak mention negara kita pun juga mau nggak mau kita pasti terdampak gitu ya Mbak ya. Makanya sebenarnya salah satu step awalnya adalah dengan ya aware, tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi, dan baru deh di breakdown apa sebetulnya pengaruhnya sama kita gitu atau sama negara kita juga gitu. Untuk orang yang baru mau belajar saham kan rasa-rasanya jadinya kasihan deh, mau belajar saham tapi kayaknya semesta tidak mendukung ya. gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain kan selalu percaya bahwa hari yang paling tepat untuk belajar saham adalah hari ini gitu kan. 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Unless you start too late. Iya. Tapi gak ada yang gitu. terlambat sih. Ya, Gimana maksudnya Mbak Mirna? harus dimulai secepat mungkin gitu. Nah gini, dilihat dulu nih, kita udah punya dana cadangan atau belum untuk 3-6 bulan ke depan. Dana cadangan itu Dana darurat maksudnya. dana darurat ya, dana darurat itu yang bisa kita gunakan ya pada saat kita amit kenapa-napa gitu dalam 3-6 bulan ke depan. Karena kan
ketidakpastian ekonomi itu pasti ada efeknya kan. Mhm. Ya amit-amit kena PHK gitu kan, kita ada cadangan yang bisa digunakan untuk survive. Mhm. Itu yang pertama, dana cadangan sudah harus ada dulu gitu. Nah dari dana darurat atau cadangan ya, aku suka bilangnya cadangan. Nah dari Dana itu substitute substitute Boleh. fund. Nah dari situ itu kita bilang kalau ada dana lebih itu berarti uang dingin nih. Uang dingin tuh yang nggak kita pakai dalam 3-6 bulan ke depan gitu. Nah dari situ kita akumulasi dan mulai lihat laporan keuangan emiten yang mana yang bagus kan. Kayak gitu Mbak Eza. Terus baru kalau ada butuh diskusi itu boleh hubungin Mega Capital Sekuritas nih untuk Nah, mana terbaik. yang cocok gitu. Itu kan buat di pasar modal nih Mbak. Kita saat ini kalau kita bawa ke kondisi aktual saat ini di mana Donald Trump kan nge-postpone nih sekarang 90 hari 90 gitu ya, hari. dan setelah itu juga rasa-rasa walaupun masih dengan penuh dengan ketidakpastian, tapi market tuh bersikap atau bereaksi lebih positif lah setelah ada penundaan itu gitu. Terbukti dengan ISG yang juga naik dalam beberapa hari setelah ada penundaan tersebut ya. Nah, untuk investasi secara keseluruhan gitu di instrumen manapun, mana yang saat ini rasanya lebih aman untuk ditempatkan nih dana kita untuk bisa melawan yang namanya inflasi? Ya, betul. oke. Yang pertama itu reksadana pasar uang. Memang returnnya dia ya sedikit tipis lah di atasnya inflasi dikit. Nah itu bisa dipakai untuk ya kita jaga-jaga dana cadangannya tuh bisa ditaruh di reksadana pasar uang. Yang kedua kalau ada kebutuhan nih, misalnya nih kan bulan Juni Juli tuh udah apa ya kayak tahun ajaran baru buat anak sekolah. Oh iya gitu kan. benar. Ih, Itu 3 gak bulan terasa lagi ya loh. tiba-tiba udah Juni tengah tahun ya. Ya ampun. Habis itu Natal deh. Masih Cepet ya. 6 bulan lagi. Udah baju pengen Natal Kuartal 2 kan. Iya, perasaan belum ngapa-ngapain deh di tahun ini. Jujur ya lagi. Terus apa lagi Mbak? Tadi reksadana, terus habis itu? Kedua kalau ada dana lebih lagi yang bisa diinvestasiin itu ambil aja saham-saham yang perbankan gitu. Oh ini berarti di pasar modal nih, di saham, di ISG. Nah kalau emas ini kan harganya udah melambung ya 1,9 juta per gram. Itu kalau untuk yang lebih high risk ya risk taker gitu, dia pasti jual emasnya sebagian untuk masuk ke pasar saham yang sekarang ini valuasinya lagi murah gitu. Jadi ya sebenarnya ini kondisinya valuasinya hampir mirip-mirip COVID ya, tapi beda. Kalau dulu kan kita ya situasinya berbeda sih gitu. Penyebabnya yang beda ya. Nah cuman sekarang ini saham itu lagi valuasinya lagi murah. Jadi kalau ngarepin untuk ada rebound dalam 1 tahun ke depan, ini disclaimer mode on ya, tetap itu ada peluang lah kita untuk bisa cuan dari situ, dari market yang lagi valuasi murah ini. Berarti waktu yang tepat nih untuk bisa terjun ke pasar modal di levelnya saat ini di 6.400. Iya, seharusnya sih di 5.900 kemarin ya. Aduh, harus saya juga mau. Pas Tapi habis saya tidak liburan, tahu. aduh ya ampun. Bener, Udah tiba-tiba kagak dia ada duit ngenunda lagi ya aja. buat beli serok-serok aja bisa gak ada. nggak bisa masukin nastar ya. Padahal pas dia di 5.900 kita ngetawain orang ya kayak makanya udah dibilang Pak Prabowo juga saham tuh itu. Ya. Tapi namanya ternyata juga dia nyesal. melonjak Betul. dengan cepat ya. Ya itu sih. Ya emang dinamikanya sekarang lebih volatil aja daripada mungkin 10 tahun yang lalu ya gitu. Kita masih lebih tenang lah kalau ya mungkin ada isu tapering waktu itu kan ada quantitative easing gitu kan. Nah, sekarang kita isunya ya udah perang dagang aja terus gitu sampai Pak Donald Trump mungkin selesai menjabat periode 1. Dan juga soal realita ekonomi saat ini kan berbagai macam indikator saat ini ekonomi katanya sih melambat ya. Mulai dari jumlah pemudik yang turun walaupun berkali-kali dibantah sih sama pemerintah ya bahwa ini bukan karena ekonomi melambat gitu. Atau mungkin deflasi yang terjadi atau mungkin impor yang melambat gitu misalnya atau ekspor yang turun gitu misalnya walaupun neraca dagang masih surplus.
Bener nggak sih, tepat nggak sih kalau kita saat ini ngerem untuk belanja atau seperti apa sikap kita untuk mengeluarkan setiap uang dari dompet kita untuk saat ini? Hmm, Iya, oke. Ini agak berat nih Weh, pertanyaannya. berat banget tapi harus dijawab selucu mungkin, Mbak. Mau pakai gerakan juga Iya, boleh. ini gimana nih? Mesti Iya. joget dulu kayaknya. Gak apa-apa, Eh, joget aja dulu. Enjoy aja Mbak. Memang kalau kita membatasi pengeluaran, sebenarnya sih kita udah ada rasio dalam pengelolaan keuangan kan. Iya. Nah, kalau ternyata pengeluaran itu masih ada sisa, itu bisa kita pakai lah untuk ya mungkin membantu UMKM yang ya kita belilah dari teman-teman yang mungkin lagi jualan apa gitu ya, apa produk-produk yang mereka lagi tawarin ke kita gitu kan. Sekarang ya itu ngebantu biar ekonomi tetap berjalan dengan baik sih. Memang kalau untuk yang indikasi-indikasi kayak oh ya banyak yang nggak mudik gitu, lebih baik transfer duit aja nih daripada aku pulang, kan sama aja gitu. Tapi kan ya kembali lagi ke masing-masing senyamannya gimana Iya. gitu. Kalau misalnya kita ngekepin duit juga nggak akan jadi berkat buat orang lain juga, kita nggak bisa ngebangun ekonomi itu lebih baik sih. Tapi ya tetap dengan kewaspadaan, jangan sampai karena kasihan sampai terus pinjol gitu kan. Yang penting bantu ya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Pinjol gak apa-apa untuk sesuatu yang produktif ya. Apa itu yang produktif ya? Bisnis misalnya. Modal Iya, usaha. modal usaha, Gitu. benar. Dengan takaran yang tepat. Betul sih. Iya itu betul. Dan Nanti tentunya- marah nih asosiasi pinjol kita bilang begitu. Kecuali Benar. pinjol ilegal, gak Nah boleh itu sama sekali. makanya Jangan. harus cek dulu ya Mm-mm. pinjaman daring. Betul, Dari mana? Pinjaman pindar. daring yang harus diawasi oleh OJK juga Mm-mm. gitu. Juga Ya. kalau mau investasi jangan sampai kejebak investasi bodong. Ya memang kita harus lihat benar-benar seperti apa gitu. Tapi speaking of investasi bodong, back in 2021, 22 pokoknya awal-awal pandemi lah ya. Kan kayak tiap hari ada berita atau sesuatu yang viral tentang investasi bodong. Sekarang ya agak kurang ya. Iya. Bukannya masalah kita malah kayak oh kok nggak ada Kemana sih. nih, gitu. Justru Enggak, bagus ya enggak. indikasinya. Enggak, lebih banyak iklannya pinjol sih. Jadi udah ketutup. beralih ya. Ya enggak Pinjol gini. ilegal ya. Kalau Iya. aku lihat itu sekarang masyarakat itu lebih ngerti tentang literasi keuangan gitu. Beda dengan 10 tahun yang lalu, nggak terlalu banyak. Dan memang sekarang investor pasar modal kan udah naik tuh jumlahnya. Iya. Juga orang yang paham mengenai produk-produk pasar modal juga udah nambah. Dan mereka apalagi kripto ya. Mungkin kayak Mbak Iza, Mas Edo ini kan pasti investin kripto kita mah dong. semua Wah. instrumen Mbak. Luar Sampai biasa. ukulele, gitar, instrumen musik ya bisa juga kita Instrumen bass. masukin. Ya kapan-kapan kayaknya kita bisa nyanyi bareng tuh. Waduh. Bis. Jadinya ngeband dong Sekarang jadinya aja ya. Pak. Lah gitu. Gimana Mbak? Apa namanya? Tadi kita pertanyaannya apa? Investasi bodong. Investasi bodong itu, gitu. iya. Yang sekarang sudah mulai ya mungkin juga masyarakat udah teredukasi gitu ya bahwa sebetulnya Gara-gara ada detik sore sih kata Oh, gue. alhamdulillah Sama dong. The Mentor dan Tolak Miskin. wow, Nah, keren tuh. banget. Bahwa sebenarnya juga ya yang namanya berinvestasi juga kan nggak langsung serta-merta membuat jadi kaya raya gitu. Iya. Tetap cuan tapi ya tetap dengan perhitungan yang rasional juga Iya gitu. betul. Dan juga manajemen resiko juga gitu. Dan kayaknya memang sekarang yes or no nih Mbak Mirna bahwa sebetulnya juga kesiapan atau mental dari investor gitu ya itu juga memang diperlukan untuk ya benar. bermain lah ya dalam Melodi? Berpacu dong kalau itu. Tolong. Bermain dengan Untuk gelombang. terjun ke dalam dunia investasi. Iya itu dia. Terima kasih ya. Ya. Dia mati Iya. suri tadi. Memang yang pertama itu kita harus tahu profil resiko kita ya. Pada saat kita kehilangan duit dari 100 juta jadi 30 juta aja. Ih gitu. pusing tuh pasti migrain seminggu. Pasti Iya nangis kan? ya. Iya. Nah kayak gitu tuh jangan sampai ya tapi minusnya kita nggak sampai segitu juga sih. Secara valuasi fundamental itu paling 30% lah
Dari Apa 100 nih juta Mbak? tuh Oh jadi ISG turun. maksudnya. Penurunan dari satu saham aja deh. Sampai Oh minus iya. 30%, ada yang tahan gak Tapi gitu. mungkin Bisa the nggak bisa whole tidur gitu. stock sekali ya. Mm-mm. Jadi kita harus tetap aware dengan profil resiko investasi kita nih. Kalau misalnya kita nyamannya ya udah sih, aku maunya growth-nya cuma 5% aja. Yang penting nggak turun deh sampai 30%. Ya udah, emang cocoknya yang di mungkin reksadana pasar uang yang returnnya udah net segitu gitu. Tapi kalau di saham, mohon maaf nih, yang 30% nggak bisa tidur, ya udah jangan ambil di situ dulu sementara kalau memang profil resikonya nggak cocok. Jadi disesuaikan sama profil risiko keuangan masing-masing. Setuju. Kalau Dan Anda jangan takut berjudi gitu ya. Berjudi itu maksudnya gambling dengan harga sahamnya akan Iya, naik iya, atau iya, enggak iya, kan. risikonya Iya. terlalu tinggi Gitu. gitu. Jangan masuk ke saham. Jadilah Gimana, Mas masuk Edo? surga. Iya. Aku mau nanya ini. Apa tuh? Kalau Mbak Mirna punya duit sekarang 20 juta, dingin nih duitnya karena habis diambil dari kulkas. Dari Tebak ya chiller. gue ya. 20 juta nih duit dingin. Sebagai manusia yang bijak dari dalam pikiran, kita harus nempatin dananya ke instrumen mana aja nih Mbak saat ini rekomendasikan. Walaupun ini disclaimer, semua balik lagi ke The Tickers ya. Kita nggak bertanggung jawab terhadap pada akhirnya The Tickers kemana nempatinnya. 20 juta itu kalau saya pribadi itu bisa di 5 juta. Poya-poya, oh bukan ya. Nggak jadi apa-apa dong Kak. 5 juta invest di saham. Di saham, oke. Ya yang fundamentalnya ya 2 atau 3 saham aja ya, jangan banyak-banyak juga gitu. Yang fundamentalnya bagus. Terus untuk sisanya kan masih ada 15 ya. Iya, ih banyak. Banyak ya say. Thailand. Justin. Bisnis ternyata. Ya kalau bisnis beda lagi ya itu ya. Itu beda tuh. Itu bukan benar. investasi. Enggak, tapi itu bagian dari perencanaan keuangan kan kalau berbisnis juga. Bisnis juga sih. Cuman ya apparently aku belum ada rencana ke sana gitu. Jadi masih di yang instrumen reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Berapa duit tuh? 10 juta. 5 jutanya di emas. Gitu. Itu kalau aku pribadi kan. 5 juta cuma dapat 2 gram lebih dikit ya sekarang ya. Apa? Emas. Iya benar 2. Iya, mahal banget emas. Dulu perasaan zaman gue masih nulis-nulis berita emas tuh masih 800.000. Nah, Mas Adam iya benar. Mas Edo. Benar, Mas Ade Govinda. Parah deh. Baik. Jadi memang harus bijak-bijak gitu. Dari yang ditempatin sama Mbak Mirna tadi bahwa itu beda-beda yang pertama. Terus risikonya juga beda-beda ya Mbak. Iya. Yang saham tuh termasuk yang tinggi lah ya, moderat tinggi. High risk banget gitu. Bener. Terus ada di reksadana juga ngambilnya yang pasar uang gitu atau pendapatan tetap. Jadi penting untuk mendiversifikasi di mana Anda nempetin duit sekarang. Betul. Ya dapat cuan lagi kan. Iya. Betul. Biar bisa subsidi silang. Setuju. Ya perlu diingat juga bahwa sebenarnya naruh duit di bawah kasur juga tetap ada resikonya loh. Gitu. Dicuri iya sama kan? tuyul. Atau acilok Pernah nggak Mbak Mirna? Kopi kan pasti. Apa? Ke kopi. Ke kopi. Iya betul. Gak apa-apa tau Mbak beli kopi. Iya gak apa-apa sih. Beli kopi yang udah IPO aja. Iya tuh. Kode. Udah arah 2 kali ya. Iya. Gitu. Apa tuh? Tadi gue mau nanya apa? Oh ini, Mbak Mira pernah nempatin duit di bawah bantal nggak? Di celengan ayam. Celengan ayam masih ya. Masih sampai sekarang. Oh iya. Tetap itu kenapa, buat Mbak? ngajarin anak. Kalau anak kan tetap ya harus ada pengelolaan keuangan ya. Dia harus ngerti tuh kalau hidup tuh harus ada berjuang Mbak, dulu gitu. Gimana caranya ngajarin anak kecil penting untuk nabung dari dini? Karena saya gak diajarin. Diajarin sih cuma dicambuk ya. Iya kan. Jangan dong. Diajarin tapi kayak gak masuk gitu Mbak. Mantul. Mantap betul. Mantul pelajarannya. Kalau untuk anak sih memang kita gak bisa langsung yang saklek banget gitu. Harus gitu. Dia paling maunya apa dulu nih? Mama aku mau Xiaomi nih yang
Iya, ngiklan baru. gak lo sini? Oh aku mau smartphone ini gitu ya. Iya. Jadi dia harus tahu harganya berapa gitu kan. Terus kamu punya tabungan berapa yang mama kasih ke kamu tuh sekian gitu. Jadi kamu harus mencapai segitu dulu untuk bisa dapet gitu kan smartphone terbaru. Kayak gitu. Jadi anak sekarang itu lebih kritis ya kalau aku lihat. Apalagi mereka mainnya yang game-game online gitu kan juga. Kalau mereka nggak aku mau beli token yang ini gitu. Iya, tabungan kamu ada nggak buat beli itu gitu. Jadi aku nggak yang ngebebasin anak selalu dapat apa yang dia mau. Iya gitu. betul. Tapi main game tuh ngasilin duit banget tuh sekarang. Iya. Kalau streaming terus habis itu kita live di YouTube kah, TikTok kah atau media sosial manapun. Kalau gamenya Tetris menghasilkan. Bisa juga kalau ada yang mau nonton dan iya juga ya. nyumbang. Bener, tiap hari temen gue ada. Tiap hari dia bisa dapat lebih dari 500.000 kali. Dan dia main terus tiap hari. Pulang kerja, streaming. Bayangin dapat 1 juta tiap hari. 30 juta sambil main game. Nggak cuman itu Ngapain? Mas Edo. Ya apalagi Baca Mbak. novel juga. Baca doang nih. Scrolling gitu. Hah? Dapat loh. 11.000 Oh sambil gitu. live. Iya. Oh maksudnya baca novel gimana? Baca novel nih. Misalnya ada aplikasinya kan. Nah itu di scrolling aja sampai tamat tuh dapet tuh. Oh 11.000. gitu. Oh. 11.000 tiap abis tiap novel. Apalkan aja bisa dia. Nah, ini baca. Nanti kita obrolin ya. Cara-cara untuk bisa dapat Cuan ya. cuan. Nggak cuma di pasar modal Siap. kan. Bener. Anyway Mama Mira terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan sama Yes, kita juga. seru banget ngobrolnya. Thank you Nggak- ya. Iya selama ada ilmunya nggak perlu takut lah ya untuk berinvestasi juga gitu.